Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang jatuh di sambar petir. Dari bunyi sambutan salam, memang THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik si kain katun. Kantun bersulam pucuk rebung. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan PJ Gubernur Bangka Belitung. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Bank periode 2017-2022 beserta Ibu Ketua Panitia, Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia, Honorable Mr. Ambassador of Palestine, Mr. Dr. Zuhair. Our country and our people support freedom of Palestine with our Muslimin Muslimat, Solihin Solihat, Soimin Soimat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita tidak pakai tema, berkah Ramadan. Berkah itu diambil dari bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia semuanya. Betul? Apanya yang betul? Bahwa berkah sudah jadi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan rezekinya berkah, mudah-mudahan anaknya berkah, mudah-mudahan keluarganya berkah. Karena sudah jadi bahasa Indonesia, akhirnya banyak orang tua yang tak bisa menjawab waktu ditanya anak-anaknya. Mama, ya, katanya rezeki kita berkah, ya. Apa arti berkah? Pokoknya dari dulu udah berkah. Ayah, ya, katanya semoga umur kita berkah, ya. Apa arti berkah? Jangan banyak tanya, banyak nanya itu Yahudi Bani Israel. Ada bulan yang berkah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qad atakum syahrun mubarak." Sudah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Ada bangunan yang berkah. Allah mengatakannya dalam Al-Quran, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Bangunan yang pertama yang penuh dengan keberkahan, itulah bangunan namanya Baitullah. Kalau saya bertanya, jamaah tak usah risau, tak usah stres, tak usah susah hati, karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Ada negeri yang penuh dengan keberkahan. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami memberkahinya. Itulah dia Palestina. Ketika sedang menikah, kita naik ke atas pelaminan, mengucapkan berkah untuk kedua mempelai. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma
supaya anaknya berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wajib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Makan, kita juga minta makanan itu supaya berkah. Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Orang yang umurnya bertambah, kita juga minta umurnya berkah. Barakallahu laka fi umrik, mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk artinya diberkahi umurmu. Dan kita malam ini semua yang memberikan sambutan ke atas ini semuanya mendoakan berkah, berkah, berkah. Betul? Bapak PJ Gubernur mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ezaldi mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah artinya ziyadatul khair, kebaikannya bertambah-tambah. Itu arti barokah. Jadi kalau ada yang nanya apa arti barokah, barokah artinya kebaikan yang bertambah-tambah. Arti barokah, kebaikan yang bertambah-tambah. Maksudnya begini, malam ini ada anak muda umurnya 20 tahun, tapi ada juga yang malam ini di rumah umurnya 20 tahun. Yang datang ke sini umurnya 20 tahun. Yang di rumah dengan yang di sini sama tak umurnya? Sama. Tapi yang datang ke sini kebaikannya bertambah-tambah. Berarti yang datang ke sini umurnya bukan bertambah, berkah. Memang kalau belum cair THR ini sudah fokusnya. Ada botol isinya 600 ml. Yang di depan Pak PJ Gubernur 600 ml. Yang di depan saya 600 ml. Sama tak isinya? Sama. Tapi beda. Yang di depan Pak Gubernur, PJ Gubernur, isinya ada lagi yang lebih mahal, berisi air zam-zam. Oh, lebih mahal madu lah Pak Ustadz. Air zam-zam lebih mahal. Kenapa? Ongkos berangkat dan pulang. Jadi botolnya boleh sama, kandungannya sama-sama 600 ml, tapi keberkahannya lebih. Begitu juga dengan yang hadir malam ini. Malam ini dia melangkah dari rumah ke menghabiskan semua jualan-jualan ini. Yang jualan, tolong miringkan harga sedikit. Setuju? Kalau sore-sore cari bukaan puasa, carilah mana yang pedagang. Itu salah satu menyebabkan turunnya berkah. Bagaimana supaya berkah ini turun? Banyak dalil. Manu, kalau penduduk Bangka Belitung beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, kami akan buka. Berikutnya yang ke, kalau saya bertanya, itu bukan saya tak ingat, saya mau menguji jamaah itu masih diambang kesadaran atau tidak. Soalnya kalau jamaah itu lebih, ditanya Pak PJ tadi, udah sholat maghrib? Sudah. Udah sholat isya? Sudah. Udah tarawih? Sudah witir? Sudah tadarus? Tentu dia letih. Jadi
Jadi ketika ditanya Ustadz yang keberapa sekarang, terserahlah Pak Ustadz, ini cepat selesai. Begitu udah agak lama mulai dia senggol-senggolan bau. Ayo kita pulang, yang satu, tak usah lagi kita pulang, payah juga kita motor parkir, udah kita tahankannya dalam penderitaan ini. Insya Allah selama berada di majelis ilmu turun barokah. Yang pertama sebab turunnya barokah adalah iman dan takwa. Yang kedua sebab turunnya barokah adalah majelis ilmu. Karena malaikat mendoakan, Allahumma ufir lahu, ampunkan dia. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Allahumma barik lahu, berikan dia keberkahan. Ini semua yang hadir ini dapat keberkahan, kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal. Di depan itu kubah masjid cantik, bagus. Kenapa lah dibuat pengajian di tanah lapang di bawah pohon, mesti menggelar karpet? Iya, syukur kalau cuacanya begini. Kalau hujan lebat, kenapa lah tidak dibuat di masjid acara ini? Yang pertama alasannya, kalau dimasukkanlah jamaah sebanyak ini di masjid, meletup kubah masjid. Itu alasan pertama. Beginilah orang Bangka Belitung pengajian. Allahu Akbar. Kalau mau menengok aslinya, besok subuh ke masjid. Ramai juga insya Allah. Amin. Kenapa dibuat di tanah lapang? Karena ada orang-orang yang trauma ke masjid. Kawannya kemarin tobat ke masjid 2 kali, meninggal. Jadi dia trauma ke masjid. Itulah maka dibuat di pengajian tanah lapang. Jadi kalau nanti ada yang menguji, ada yang mengejek, ada yang mengecam, ada yang mencela, apa itu Ustaz Somad? Pengajian kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak di masjid? Bisa dijelaskan? Saya yakin dan percaya. Kalau bisa, jelaskan. Kalau tak bisa, tak usah jelaskan. Lain penjelasannya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan dengarkan pengajian, sambil bawa motor masukkan, selipkan handphone, dengarkan pengajian. Di rumah dengar pengajian melalui TV, duduk tonton pengajian. Apa kata ibu-ibu? Betul-betul Pak Ustaz, suami saya itu kalau duduk saya intip dari jauh, memang ceramah Ustadz lah yang didengarnya. Tapi begitu saya udah agak jauh, scroll. Ceramah malam ini di Bangka Belitung itu bisa diputar ulang melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka kalau mau dapat, ternyata buat tangan aja, subscribe lah sekarang. Maka kalau mau dapat keberkahan, mengaji, ngaji. Di Jawa namanya pondok pesantren, di Aceh namanya dayah. Orang ngaji baca kitab kuning, baca Quran. Di negeri-negeri Melayu orang mengaji ke surau, di bumi Minangkabau. Ini semua sudah tradisi kita Nusantara, Sabang sampai Papua. Di Sulawesi yang mengajar namanya Andre Gurutta, di Jawa namanya Kiai, di negeri Melayu namanya Tuan Guru, di Aceh namanya Tengku. Ini semua adalah mengajar, belajar. Hidup ini kalau pandai mengajar, kalau kurang belajar. Jangan sampai pandai tak terikut, bodoh tak terajar. Diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk. Kalau ada orang diletakkan depan menyipak ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, sabar aja, Idul Adha kita sembelih. Setuju? Setuju aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampai hari ini masih belajar. Saya masih ngaji kepada alim ulama, para habaib. Saya masih buka buku, saya masih nengok kamus. Sebelum saya mengajar Riyadhus Shalihin subuh Rabu,
saya tetap buka kamus, tengok dulu kitab Riyadhus Shalihin, tengok syarahnya. Sebelum saya mengajar tafsir Jalalain ke santri, saya tetap buka kamus, tengok dulu syarahnya. Kita adalah apa yang kita baca. Saya tidak mengaku saya paling hebat, paling berilmu, tidak. Yang mengaku paling hebat, saya paling berilmu, saya paling tinggi, saya paling alim, itu adalah iblis. Karena kalau cerita paling berilmu, iblis dah yang selevel dengan malaikat. Makanya kalau ada di antara kita ini yang merasa sombong dengan ilmunya, merasa hebat dengan jabatannya, merasa hebat dengan kuasanya, merasa hebat dengan hartanya, berarti dia pula iblis. Dia orang. Iblis itu cuma satu, anak-anak buahnya setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Di Ramadan ini pengajian di masjid sampai 6 kali. Pengajian subuh, pengajian kultum zuhur, pengajian asar, pengajian menjelang berbuka, pengajian dari tarawih menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. 6 pengajian, datang 6-6-nya, alhamdulillah. Kau selama di Ramadan ini berapa pengajian kau datangi? 6 Pak Ustaz. Mana catatannya? Belum sempat mencatat, aku udah tertidur Pak Ustaz. Saya belum pernah marah sama jamaah karena waktu pengajian tertidur. Itu makanya kalau saya ngaji itu mata saya tajam menengok ke sana. Saya tengok bagian mana tak ada yang tertidur. Kenapa? Berdiri, mana mau tidur? Belum pernah saya menunjuk jamaah, kenapa kau tidur? Belum pernah saya marah di depan mempermalukan orang dah. Bagi saya, di zaman edan, di zaman gila, ada orang kena narkoba, ada orang sakau, ada orang mabuk, dia mau datang aja, itu sudah dapat berkah insyaallah. Amin. Apalagi masya Allah meriah sampai ke ujung, tak nampak batasnya, yang mana yang ngaji, yang mana jualan. Satu, yang jualan pun dapat pahala ngaji sambil memasang satinya sampai didengarnya juga pengajian. Yang mengaji pula kurang fokus karena mencium bau asap sate tadi. Tapi insya Allah semuanya diberkahi Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bagi yang ada, drone sudah naik ke atas. Bagi yang ada senter lampu flashnya bisa dinaikkan. Kita mau menengok sampai ke mana ujung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup. Jangan lama-lama, ketiak basah. Kita tenang, kawan, pingsan. Karena saya itu tadi drone saya tengok udah naik ke atas. Tolong adik admin drone nanti share ke grup-grup biar di-upload di TikTok. Jadi ditengok orang, kalau bisa tulislah captionnya di bawah sebelum di-upload itu, buat dulu. Beginilah Bangka Belitung bersolawat. Allahu Akbar. Kita tidak bawa nama orang, kita tidak bawa nama ustadz, kita tidak bawa nama manusia takut riya. Yang kita bawa adalah Bangka Belitung supaya turun dan rahmat Allah, supaya TikTok itu isinya ada barokah, yang nonton dapat berkah. Jangan sampai TikTok itu isinya, dulu TikTok itu isinya cuma 2, ulat pinang sama ulat sagu. Sejak ada sholawat di Bangka Belitung ini berubah menjadi yang baik-baik. Handphonenya pun ikut berkah insyaallah. Amin ya Rabbal. Nah,
Siap meramaikan majelis-majelis ilmu? Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz sering ikut pengajian Ustadz. Gak pernah nampak saya muka Bapak. Saya online aja Pak Ustadz. Online pun juga berpahala. Ibu yang selama ini ngaji online berpahala, berkah juga. Kenapa? Karena dia keluar paket. Ini malam ini banyak datang ini. Sudah puluhan kali dia mendengar tausiah Ustadz Somad. Aku kalau tausiah Ustadz Somad itu udah sering ku dengar. Aku datang ini cuma mau nengok mana orang yang menghabiskan 4 giga paketku itu. Malam ini kita bertatap muka. Mudah-mudahan dengan tatap muka ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ngaji, ngaji, ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Karena kalau tidak ngaji, pikiran kita ini akan bercabang kemana-mana. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Hari ini sudah tanggal berapa Ramadan hari Jumat? 18? 19? Iyalah pokoknya lama lah udah Ramadan. Berarti nanti hari Ahad sudah masuk malam 21. Itu di 10 terakhir itu mesti makin banyak pengajian-pengajian dibuat. Pengajian iktikaf, pengajian tadabbur, pengajian muhasabah. Kenapa? Karena kalau tidak diisi pengajian, ini kepala ini sudah mulai bercabang. Kira-kira gorden warna apa? Karpet warna apa? Toples warna apa? Yang bulat peta apa gambar bintang-bintang? Mukena yang dulu sudah gambar bunga matahari. Untuk tahun ini bunga tai ayam. Ini pikiran ini terus berkembang. Mata bisa diistirahatkan, tutup mata. Tangan bisa diistirahatkan, berhenti. Kaki bisa diistirahatkan, stop. Mulut bisa diistirahatkan, berhenti. Tapi pikiran tidak bisa diistirahatkan. Pikiran hanya bisa diistirahatkan dengan pengaji. Karena ketika mendengar pengajian, itu otak kita berhenti berpikir yang lain-lain. Berpikir cuman kapanlah selesainya pengajian. Tapi jamaah tahu, kalau Ustadz Somad tausiah, dia sudah tahu kenapa Ustadz Somad tausiah 600 ml, 60 menit. Dia pakai poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah pakai poin-poin? Pertama, membiasakan adik-adik, santri, pelajar, mahasiswa untuk berpikir terstruktur. Jangan ngalor ngidul. Yang kedua, membiasakan supaya jamaah berpikir jangan kesana kemari liar. Jamaah belajar. Apalagi supaya orang-orang yang diberikan jabatan kuasa untuk mengawas memberikan laporan yang sesuai. Jadi Ustadz Somad ini juga membantu untuk memudahkan tugas-tugas orang-orang yang niatnya baik. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Iman dan takwa sudah, menuntut ilmu sudah. Yang ketiga, apa yang menyebabkan turunnya barakah? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau melimpah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, barokah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Ini kalau tak ada acara malam nih, tak jumpa saya dengan Pak PJ. Pak PJ datang dari Nangro, Aceh Darussalam. Ustadz Somad datang dari bumi Lancang Kuning. Berjumpanya di Bangka Belitung. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di Bangka Belitung, berkumpul pula kita di surga Jannatul Firdaus. Dr. Zuhair datang dari Palestina, Ustadz Somad datang dari Pulau Sumatera, berjumpa di Bangka Belitung. Ini silaturahim. Semua yang hadir ini insya Allah panjang umur, murah rezeki. Yang tak hadir, tak tahu lah ya.
Allah kita doakan panjang umur juga, murah rezekinya insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kalau berjanji datangnya dari Allah, dan Allah itu kalau berjanji innaka la tukhliful, Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kau bersilaturahim, panjang umurmu, murah rezekimu. Rezeki selalu diartikan orang duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada rezeki. Padahal punya kawan yang baik, rezeki. Punya istri solihah, rezeki. Punya sahabat yang mengingatkan tentang sholat, rezeki. Punya kawan yang mengingatkan pengajian, rezeki. Bro, nanti malam kau datang pengajian, ada duta besar Palestina, ada Ustadz Somad, ada Pak PJ, ada Pak PJ Bupati. Ayo insya Allah kita datang. Itu adalah rezeki. Kalau kau punya kawan menyelamatkan puasamu, menyelamatkan sholatmu, itulah rezeki yang paling hebat. Karena rezeki uang akan habis, tapi rezeki kawan yang soleh bersama di Bangka Belitung, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kawan saya ini Pak Ustadz 4 orang. Yang depan kalau saya berkawan sama dia tinggal sholat saya. Yang belakang kalau saya berkawan sama dia, ini puasa baru 3 hari, itu pun tak jumpa. Kalau jumpa sama dia batal juga lagi Pak Ustadz. Saya makan sahur Pak Ustadz, tapi siang dibawakannya pula soto Medan Pak Ustadz. Kawan-kawan begini mudah-mudahan dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah. Walaupun tarawihnya 30 malam, witirnya 30 malam, hatam Quran, salat tak tinggal, tapi kalau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tadi dengan bersilaturahim dengan duta besar Palestina, itu sama dengan bersilaturahim dengan satu negara Palestina, karena beliau adalah perwakilan dari negaranya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa, lupa pula Pak. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa es Bandung. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah, belum pernah yang ada sama seperti yang di Bangka Belitung. Saya sudah tausiah dari ujung ke ujung negeri ini. Baru inilah satu majelis dengan duta besar Palestina di Bangka Belitung. Allahu Akbar. Saya di mana-mana penggalangan dana untuk Palestina, di mana-mana bicara tentang Palestina. Tapi yang mempertemukan saya, menyambungkan silaturahim saya dengan orang Palestina, duta besar Palestina, baru di Bangka Belitung menjadi saksinya insya Allah. Mudah-mudahan dengan menyambung silaturahim, setiap hari Jumat Ustadz Somad menyebut Palestina ketika sedang berdoa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Menggelegar suara Ustaz Somad waktu khutbah. Di atas mimbar berapi-api, jamaah di bawah berair-air. Hari ini bukan sekedar cerita Palestina, tapi langsung duta besar Palestina. Tadi kami bicara, ngobrol panjang tadi di acara buka bersama. Saya diberikan kesempatan mendengarkan dan berdialog dengan beliau tentang penderitaan saudara kita. Menyambung silaturahim tidak hanya sekedar berjumpa bertatap muka, tapi menonton berita saudara kita Palestina di televisi, video-video pendek, itu mesti menggugah perasaan kita. Tontonkan di ruang tamu. Bapak Ibu kalau ke rumah saya, di ruang tamunya saya buat ruang tamu gambar Masjidil Aqsa Al-Quds. Supaya apa? Setiap tamu yang datang, yang tak pernah peduli dengan Palestina, yang tidak pernah merasa bagian dari Palestina, yang merasa Palestina bukan urusan kita, paling tidak selama dia bertamu ke rumah kita, ditengoknya, oh ini Masjid Raya Riau ya Pak Ustaz.
Palestina, bodoh. Makanya kau perhatikan. Paling tidak biji mata pernah melihat Palestina. Kenapa? Karena kita nanti akan ditanya di padang mahsyar. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina. Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Engkau, apa yang kau lakukan? Tapi kami ini kan cuma ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Ibu yang membesarkan anak-anak. Ibu sampaikan ke anak ibu, kau mesti menolong Palestina. 9 bulan 10 hari kau kulahirkan. Aku ingin kau menjadi mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Tapi saya tidak setuju kalau besok semua anak muda ini berangkat ke Palestina. Karena kita tidak punya wajib militer, kita tidak punya kekuatan ketentaraan, kita tidak pernah latihan militer. Beda sama orang Turki, wamil, wajib militer. Beda sama orang Mesir, wajib militer. Kita pramuka, itu pun sering cabut. Tapi kalau sudah hebat, militer. Dan bagaimana kita menolong Palestina yang kaya raya? Kirimkan. 2 hari yang lalu saya dapat kiriman video. Saudara kita di Palestina mendapat gandum jatuh ke tanah, diciumnya tanah itu, meleleh air matanya. Gandum, anak kecil meninggal. Kata-kata tak lagi bisa mewakili bagaimana cerita tentang saudara kita Palestina. Dari mulai saya kecil melihat bagaimana Presiden Yasir Arafat, dari kecil lagi biji mata saya menonton berita itu, sampailah udah setua ini, sampailah udah umur 27 tahun ini udah. Dari mulai TV itu bekaki dulu di kampung, 4 TV kaki, sampai sekarang TV itu kena amputasi, menempel aja udah di dinding. Beritanya tetap berita yang sama, bendera Palestina. Ini rasa-rasa di Palestina kita nih sekarang, bendera Palestina. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan secara resmi. Tolong lembaga-lembaga datang bekerja sama dengan kedutaan besar, lembaga resmi, maka insya Allah sampai kepada saudara kita yang bisa mengirimkan uang, kirimkan untuk beli selimut musim dingin menggigil anak-anak Palestina. Yang tak bisa kirimkan uang, maka kirimkanlah doa. Doa pun tak mau mengirimkan. Dikasih Allah hidup yang tenang, diberikan Allah rezeki, berdoa untuk Palestina pun tak mau. Ini kan keliling Bangka Belitung, ini kan air laut kan. Nah, jadi kalau ada orang Bangka Belitung ini tak mau mendoakan Palestina, bawalah di ke laut. Maksud Pak Ustaz, kalau ada ikan hiu kasihan. Ikan hiu kalau udah buka puasa, ini ada kolaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kalaupun beriman, imanmu tidak diakui. Kalaupun beriman, imanmu tak sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu di Palestina. Ma yuhibbu li nafsihi, sama dengan sayang pada diri sendiri. Kita ini dengan orang Palestina ini bersaudara atau tidak, Bu? Bersaudara atau tidak, Pak? Mereka orang Arab, kita Arab maklum. Mereka orang Arab, kita Arab cemas. Apa hubungan kita sama mereka? Kita Melayu, mereka orang Arab. Kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadun. Apakah semua di Palestina itu orang Islam? Tidak. Ada Kristen Ortodok, ada Katolik, ada Protestan. Karena di sana mereka meyakini Nabi Isa, maka Palestina tidak hanya orang Islam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Untuk peduli masalah Palestina, tidak perlu jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Tak perlu jadi orang Islam, tak perlu jadi Muslim, tak perlu jadi orang Indonesia, cukup jadi manusia saja. Kalau manusia engkau
maka insya Allah peduli pada Palestina. Kalau kau manusia peduli pada Palestina, berarti kalau tak peduli pada Palestina berarti hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di Palestina, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah baginya setiap kesulitan huru hara pada hari kiamat. Saya Abdul Somad tidak penguasa, saya bukan jenderal yang bisa mengirim tentara, saya bukan penguasa yang punya tanda tangan, tapi saya masih punya suara. Selama suara masih menggelegar, saya tak akan pernah berhenti menyuarakan Palestina. Selama masih ada orang ramai, saya akan tetap cerita tentang Palestina. Selama tangan masih bisa mengangkat doa, saya akan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun. Kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil ketika pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Mana tayran ababil? Kenapa tak dikirimkan Allah? Orang yang putus asa berkata begitu. Katanya Allah itu maha hebat, katanya Allah maha kuasa, kenapa tak dikirimkannya tayran ababil untuk menghancurkan Israel? Saya pun pernah bertanya seperti itu ke guru saya di Al-Azhar Mesir. Syekh, kenapa Allah tidak mengirimkan ababil untuk meluluhlantakkan tentara Netanyahu, tentara Israel? Kenapa? Senyum Syekh di Al-Azhar. Apa kata mereka? Kata Syekh Muhammad Jibril, guru tafsir kami, kata beliau, dulu Abdul Somad Allah mengirimkan tayran ababil karena tidak ada orang beriman, tidak ada orang yang menolong menyelamatkan Ka'bah. Sekarang umat Islam lebih 1 miliar. Allah ingin melihat siapa yang berjihad, siapa yang mati syahid, siapa yang berikhtiar, siapa yang berusaha di antara umat yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diminta, kita akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua duit-duit yang dikirim ini akan dikirimkan melalui lembaga resmi, insya Allah sampai kepada saudara kita di Palestina. Amin. Ibu-ibu yang tak bisa mengasih duit, masukkan cincin, gelang, rantai. Kalau ada kartu ATM sama dompet-dompetnya sekalian masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah, kita masih berpikir baju baru, kita masih berpikir sendal baru, kita masih berpikir jilbab baru. Saudara, kita memikirkan makanan, sakit, obat. Rumah sakit Indonesia dibom, dihancurkan. Masjid Istiqlal Indonesia dibom, dihancurkan. Maka kita tidak takut, kita semakin semangat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kotak naik ke atas, ini banyak ikan-ikan paus di atasnya. Ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Yang di bawah ini nampaknya cumi-cumi kecil aja. Jangan main-main Pak Ustaz. Cumi pun kalau 5 kontainer, ini luar biasa nih. Yang di bawah rendah belum tentu hina, yang tinggi di atas belum tentu mulia, yang ceramah tabligh akbar belum tentu mulia, yang diam tak bersuara belum tentu hina. Nanti di akhirat baru nampak siapa yang ikhlas di antara kita. Betul? Betul pula kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menyebabkan turunnya barokah adalah amal soleh. Berilmu sudah, silaturahim sudah, tapi kalau masjid kita kosong, istaqwadat alaihimus syayatin, satu kampung dikuasai setan karena tidak beramal. Selama Ramadan itu kita beramal, sholat maghrib berjamaah, makan puasa, buka puasa bersama-sama, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, sholat tahajud berjamaah, iktikaf berjamaah. Maka mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita semuanya tetap istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya walaupun saya tahu saya sadar juga kotakku udah dekat. Bagaimana Ustaz tahu? Terasa itu dari detak jantung kita udah gak normal ya. Asal terasa jantung itu tak normal, itu berarti kotak itu udah dekat itu udah. Bisa membelikan 1 kilo 2 kilo gandum. Allahu Akbar. Dan kalian ada video pendek tadi. Ini ambil aja video pendek. Nah, ambil video pendek buat slow motion. Tangan aja. Apa salah yang membuatkan upload besok? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini bisa menjawab pertanyaan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, bebas karena Palestina merdeka. Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Kesultanan Turki Utsmani, bebas karena Palestina tak terjajah. Kapan kau hidup? Aku hidup di zaman Umar bin Khattab, bebas karena Palestina tak terjajah. Kapan kau hidup? Aku hidup tahun 2024. Ditanya, karena kita hidup pas saat Palestina terjajah, teraniaya. Aku tak salah Pak Ustaz, aku tak pernah minta hidup sekarang. Takdirku hidup sekarang Pak Ustaz. Kenapa Allah mentakdirkan kau hidup sekarang? Karena menurut Allah engkau salah satu mujahid fisabilillah yang akan menolong Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang lemah dengan takbir dia merasa kuat. Orang yang sombong merasa besar, dengan takbir dia dikecilkan. Ibu kalau merasa ibu dirimu kecil, hina, diejek tetangga, dikecilkan orang, apa kau siapa? Takbirnya Allahu Akbar. Bapak kalau merasa diri bapak hebat, bertenaga, berkuasa, kecilkan diri bapak dengan bertakbir Allahu Akbar. Takbir menguatkan yang lemah, takbir merendahkan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka semua kita ini rugi. Innal insana lafi rugi. Orang kaya rugi, orang miskin lebih rugi. Tapi yang hadir malam ini insya Allah umurnya berkah, langkah kakinya berkah, pandangan matanya berkah, rezekinya berkah. Bukan saya yang menyebut, itu adalah jaminan dari Allah yang disampaikan Rasulullah, disampaikan para ulama, guru-guru kami, dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Somad. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah,
bersama kita dalam amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Risau hati kita, risau pikiran kita, yang menenangkannya adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang paling banyak kita bertasbih adalah di malam-malam Ramadan. Betul? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Di Bangka Belitung pakai itu? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kau pakai Subhanal malikil ma'bud? Itu adalah tasbih. Bertasbih di malam-malam Ramadan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, bertasbih. Tapi tidak sebanyak tasbih. Tolong anak-anak muda, kalau orang tua insya Allah udah betul. Ini anak muda ini banyak di masjid, tasbihnya tak betul. Tak apa-apa. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Tolong selawatnya betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang banyak juga, kadang saya lagi lewat di jalan tuh kan terdengar suami kok. Bayangkan kau sedang berada di hadapan Nabi, di depan Nabi, terus kau bilang, Nabi dipanggil, malaikat mau tunggu sama sekali. Ada adab kita, memanggilnya saja dengan adab. Jangan kau panggil dia macam manggil kawanmu. Panggil dia dengan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang terakhir, yang kelima, kita dapat berkah dengan doa. Sama-sama kuliah. Saya yang ngantar dia daftar kuliah dulu Pak Ustadz. Saya yang ngasihkan bocoran soalnya Pak Ustadz. Saya yang bantu nulis makalah Pak Ustadz. Tapi begitu wisuda, dia yang mendampingi Pak Ustadz. Walaupun kau sakit hati, pas acara pernikahannya, kuatkan dirimu dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Datang ke hotel tempat pernikahannya, kuatkan hatimu, naik ke atas, doakan dia dapat berkah. Apalah salahnya kau bilang sama yang main keyboard di situ, Bang, saya mau nyumbang satu lagu di situ. Lagu apa? Barakallah lakuma wa barakalaikuma. Tapi siap-siap kena uang tisu. Wadama lakuma bi khair. Doakan. Tak lama sesudah itu datang lagi undangan. Datang ke rumahku ya, akikah anakku. Mak, air mata yang lama dia belum kering. Kemarin saya ingatku waktu di hotel tuh kau nikah kan Januari. Iya, ini masa Mei sudah lahir. Ini edisi spesial. Di saat itu kau pasti akan tersenyum. Saat itu kau berkata,
ternyata Allah menyelamatkan aku dari kuntilanak. Betul? Betul. Mereka yang dimuliakan Allah. Kau jantan datang berkata, tunjukkan prestasi, tunjukkan bahwa kau hebat. Jangan lemah, jangan lesu, jangan letoy, jangan lunglai. Minum madu. Berhasil, buat IP-mu 4, sampai S2, S3, sampai akhirnya kau punya kantor 12 lantai. Tertulis di atas, berprestasilah sampai akhirnya dia menyesal. Begitu. Yang tepuk tangan yang atu-atu bukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pas lahir anaknya kita doakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anakmu. Anaknya berkah, pernikahannya berkah, makannya berkah. Assalamualaikum. Selamat negerimu Bangka Belitung. Selamat kerjamu, selamat rezekimu, selamat suamimu tak dilarikan pelakor. Selamat istrimu. Warahmatullah, kalian mendapatkan rahmat Allah. Wabarakatuh. Kalau satu, barakatuh. Tapi kalau jamak, wabarakatuh. Barokah istrimu, barokah suamimu, barokah anakmu, barokah negerimu, barokah rukomu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah ilmumu, barokah jabatanmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. Itulah makna wa barokatuh. Kenapa Ustaz Somad ini dari tadi cerita barokah? Ya sesuai dengan tertulis berkah Ramadan. Saya sebetulnya mau menunjukkan gambar saya yang paling besar. Bapak Duta Besar, kecil Pak Dokter. Bapak PJ, bukan salah saya Pak PJ, salah yang buat balik. Begitulah orang Bangka Belitung ingin membesarkan hati Ustaz semua. Ustaz ini kecil, dibuatnya gambarnya besar. Mudah-mudahan yang hadir semua ini hidupnya berkah, istiqomah, matinya husnul khotimah, anak cucunya soleh dan soleh. Yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh. Yang pacaran mudah-mudahan putus. Yang sudah putus mudah-mudahan segera dinikahkan dengan orang baik-baik. Alhamdulillah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa orang tua kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, turunkanlah rahmat, turunkanlah keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Jamaah yang tidak hadir karena sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Bangka Belitung negeri yang aman, negeri yang damai,
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Bangka Belitung dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami semua ya Allah. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Goncangkan Israel dengan goncangan yang sangat dahsyat ya Allah. Allahumma syattid syamlahum, hancurkan persatuan mereka. Waj'al kaidahum fi nuhurihim. Jadikan tipu muslihat mereka kembali kepada mereka sendiri ya Allah. Saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang masih belum paham, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka pemahaman, berikan mereka pengertian supaya mereka dapat memahami masalah kemanusiaan di Palestina ini ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin. Orang-orang yang menolong agamamu, tolong kuatkan mereka ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma aslihu lata umurina. Bapak PJ kami, Bapak pemimpin-pemimpin kami, jadikan kekuasaan di pundak mereka, di ujung jari mereka menjadi amanah dan amal soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.